Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel Nafi Suka Baca. Hari ini aku akan membahas buku dari Dr. Rasyad Hasan Khalil. Beliau dosen perbandingan fikih Universitas Al-Azhar Mesir yang berjudul Tarikh Tasyri' atau Sejarah Legislasi Hukum Islam. Jadi di sini aku akan memaparkan beberapa poin-poin penting dalam buku ini. Jadi kalian kebayang, teman-teman kebayang, oh buku ini seperti ini ya. Jadi untuk poin pertama yang akan aku bahas yaitu apa itu tarikh tasyri'. Tak kenal maka tak sayang, maka kita harus mengenal apa itu tarikh tasyri'. Poin pertama yang akan aku bahas yaitu kita akan berkenalan dengan tarikh tasyri'. Tarikh sendiri berasal dari fi'il atau kata kerja ar-roha yang artinya menentukan terjadinya sesuatu atau waktu terjadinya sesuatu. Sedangkan tasyri' itu berasal dari masdar atau verbal noun dari kata syarra'a yang artinya pembuat syariat. Menurut terminologi fuqaha, syariat ini biasa dipakai untuk menentukan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya melalui lisan seorang rasul. Jadi, syariat adalah kompilasi hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya melalui lisan seorang rasul, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi apa sih yang dibahas di dalam tarikh tasyri' ini? Tarikh tasyri' itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang kondisi fikih Islam dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya dengan menentukan fase-fase perkembangan syariat dan hukum-hukumnya, kemudian menjelaskan setiap perubahan yang terjadi berupa nasakh, amandemen, kemudian takhsis, pengkhususan, dan tafri', penjabaran. Selain itu, ilmu tarikh tasyri' juga mengkaji tentang kondisi para fuqaha atau ahli fikih pada setiap fase, serta menelaah metodologi mereka untuk menentukan sebuah hukum, serta warisan keilmuan dan ijtihad yang terhimpun dalam hukum Islam atau fikih Islam. Maka dari itu, dari sini bisa kita simpulkan buku Tarikh Tasyri' ini membahas tentang sejarah legislasi hukum Islam, karena di sini menceritakan perkembangan fikih Islam tersendiri dari zaman Rasulullah hingga sekarang, kemudian menjelaskan kondisi-kondisi para fuqaha dalam menentukan hukum. Kita bisa melihat dari daftar isi dari buku ini. Yang pertama ada definisi syariat dan permasalahannya, bab pertama. Kemudian bab kedua adalah periodisasi perkembangan hukum Islam atau tasyri' Islami. Kemudian bab 3 ada sumber-sumber hukum Islam, di mana di sana sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Quran, Sunnah, kemudian ada ijma, qiyas, istihsan, masolih al-mursalah atau maslahat mursalah. Kemudian ada al-urf atau adat istiadat. Dan yang bab terakhir atau bab 4 ada madhab-madhab fikih. Akan tetapi ini hanya beberapa, tidak semuanya. Seperti madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Zahiri, madhab Syiah, dan madhab Ibadiyah. Jadi di sini menjelaskan tentang perkembangannya dari zaman Rasulullah hingga kemunculan madhab itu bagaimana cara para madhab ini, para imam madhab ini menentukan hukum Islam, apakah
langsung menentukan hukumnya, atau mereka menggali terlebih dahulu, meneliti terlebih dahulu, baru dianalisis dan menjadi hukum Islam. Dan disinilah jawabannya. Jadi bagi kalian para pemula, kalian bisa belajar dari sini. Kalian bisa membaca buku ini. Karena buku ini disajikan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami bagi orang-orang awam. Jadi kita bisa melihat dari beberapa sudut-sudut perspektif yang lainnya, tidak hanya satu perspektif. Jadi kita bisa luas wawasannya, kita bisa lebih menghargai ketika ada perbedaan-perbedaan yang ada dalam Islam. Seperti halnya Imam Syafi'i, beliau menentukan sebuah hukum Islam melewati beberapa metodologi. Dari nas atau berupa Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma, kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad setelah wafatnya Rasulullah, kemudian pendapat sahabat atau qaulus sahabi, dan yang terakhir berupa qiyas atau analogi. Contohnya ketika penentuan qiyas itu homer, ya, homer atau miras. Kenapa sih miras ini haram? Apa dasar hukumnya? Kemudian apa alasannya? Seperti itu. Kemudian apa macam-macam homer ini? Dan itu metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tidak mengada-ngada menentukan hukum sebuah peristiwa tertentu atau masalah tertentu. Dan seluruh imam madhab pun seperti itu. Walau memang ada madhab-madhab yang menyimpang, dan itu yang harus kita hati-hati. Buku ini bisa digunakan referensi dalam pendidikan, terutama para akademisi atau mahasiswa ya. Kemudian boleh dibaca untuk kalangan umum juga karena bahasa-bahasa yang mudah difahami. Jadi di sini kita bisa mengetahui perkembangan-perkembangan fikih Islam dari zaman Nabi, zaman Rasulullah, kemudian zaman Rasulullah wafat, setelah wafat itu bagaimana, terutama zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman dinasti Abbasiyah, Umayyah, dan lain sebagainya. Kalian bisa mengetahui dengan membaca buku ini. Oke, jadi sampai di sini sharing dari aku pembahasan mengenai buku Tarikh Tasyri'. Semoga bermanfaat untuk kalian, bagi kalian, dan barangkali ada saran buku, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan klik lonceng notifikasi agar ada pemberitahuan ketika kami sudah memposting video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.